Hmm. Ya, halo, selamat pagi Bang Assalamualaikum. Exoid. Iya. Assalamualaikum. Ya, daripada mana Bang? Silakan kenalkan. Kristen Islam Bang, abang. Kristen bang, Kristen. Kristen, ya, selamat pagi Bang. Selamat bergabung. Iya, Di sini ya, pagi-pagi. ya. Salam kenal Bang. Iya. Ya, mumpung abang ada di sini, kita berlanjut yang tadi aja sih Bang. Tentang yang barusan aja. Kita mau tahu aja sebagai seorang Islam, Muslim, kita mau bertanya nih Bang. Bisa nggak Bang kan? Iya. Sesuai dengan perintah Yesus di Bible Markus 16 nombor 15, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Maksudnya beritakanlah Bible itu kepada segala makhluk, gitu kan? Wajar kita bertanya itu Bang. Keluaran ada Bible di situ Bang. Dia Bang. Ada. Coba dia baca Bang. Keluaran 4 nomor 24 Bang. Keluaran 4 nomor 24. Ya. Tetapi di tengah jalan di suatu tempat bermalam Tuhan bertemu dengan Musa dan berikhtiar untuk membunuhnya. Itu kan? Ya, itu Bang. Arti di situ apa sih Bang? Coba dijelaskan Bang. Mau tahu aja Bang. Ini kan sebenarnya untuk merujuk, kalau untuk masalah kita berfokus pada kata membunuhnya itu dalam artian Tuhan tuh ingin menegakkan, yaitu kalau udah perintah Tuhan itu yaitu suatu ketegasan. Apalagi kamu contoh, yaitu Musa kan dia melanggar karena anaknya tidak disunat. Nah, itulah kenapa Tuhan memberikan ketegasan pada Musa, karena di ayat sepengetahuanku ya. Mau bertanya, arti ikhtiar itu apa gitu loh Bang? Arti ikhtiar itu Tuhan berikhtiar untuk membunuh Musa, itu artinya apa gitu loh Bang? Ngerti nggak Bang soalnya? Oh iya. Ikhtiar itu kan sebenarnya suatu usaha atau sebuah keinginan daripada Tuhan sendiri, karena kan yang mengeluarkan kata ikhtiar atau perasaan ikhtiar itu adalah Tuhan sendiri kan di kata tersebut. Oh, berarti Tuhan berusaha itu loh, berusaha untuk membunuh Musa itu loh Bang. Iya, karena dia ingin menunjukkan bahwa Tuhan memang bersungguh-sungguh terhadap hukum yang udah ditetapkan. Tetapi Musa Bang, sendiri beda tuh Bang, bersungguh-sungguh dengan berusaha beda loh Bang. Mana sih Bang? Masa Tuhan itu berusaha gitu loh Bang? Abang, Tuhan ini maha kuasa ataupun tidak maha kuasa gitu loh Bang? Berusaha itu dalam konteks usaha itu kan tidak langsung jadi Bang, bener nggak? Iya, maksudnya kan Tuhan begitu. Tuhan begitu Bang. Kalau Tuhan ini maha kuasa kan cukup dia berkata aja, cukup dia berfirman gitu. Musa, matilah kau. Mati Musa Bang. Ngapain lagi Tuhan berikhtiar, Tuhan berusaha Bang? Gimana sih Bang? Sebenarnya jujur ya, sorry nih sebelumnya ya kan, aku sendiri pun masih awam, aku tidak bisa menjelaskan, cuman pengetahuanku aja yang aku jelaskan ya. Iya benar. Karena ini sorry dulu nih kepada semua, mungkin jawabanku kurang memuaskan atau bagaimana, karena aku disclaimer dulu di awal, aku orang awam yang tidak terlalu paham betul gitu loh, ya kan? Kenapa aku mau naik karena seru aja gitu loh pembahasannya. Aku juga penasaran kenapa kok ada tulisan seperti ini gitu loh. Tapi begitu ku lihat lagi ini benar. Itulah tugas kami di sini Bang. Kadang-kadang memang Anas selalu jumpa orang-orang seperti Abang, Kristen yang seperti Abang. Ditanya kepada Anas, Anas, itu ayat itu di mana sih Anas? Itu kan. Itulah harusnya berterima kasih loh, kita memberikan ayat-ayat melalui Bible, baru kalian tahu. Itu sebab Anas saran Bang, pergi gereja itu baca Bible Bang. Jangan hanya mendengar gitu loh Bang. Tapi Bang Anas, Bang Dewa, saya ini salut sama teman-teman Kristen ini Bang. Mereka itu walaupun kurang paham, tapi bisa menjelaskan kitabnya Bang. Kalau kita tidak bisa memenuhi syarat, nggak bisa sembarangan. Tidak hebat. Dewa kena peringatan tadi, kena ban. Yang tadi ada yang ngelaporin di bawah. Iya. Padahal Dewa nggak melakukan apa-apa ini ya. Sebenarnya juga menurut aku ya, kalau Alkitab sendiri mereka bisa jelasin, toh mereka sendiri kan nggak tahu sejarahnya gitu. Mereka belum paham sebenarnya, cuman memaksakan keadaan aja karena udah bertahun-tahun mereka hanya punya pedomannya itu, kemudian tidak pernah belajar secara lanjut ya gitu. Iya.
Iya. Jujur ya, saya juga kadang tuh kan sekeliling saya juga Muslim, kadang juga belajar sama LDI, NU dan sebagainya, sharing gitu loh. Bang Exoid, gimana kalau misalkan Bang Exoid belajar Islam saja Bang? Daripada kami menjelaskan mengenai soal kekristenan, kitab yang ada dalam kekristenan, abang nanti pusing sendiri lu Bang. Asli Bang, saya nggak bohong Bang. Kami aja Bang ya, umat berakal Bang, ketika dihadapkan yang namanya satu soalan yang ada di dalam Bible, kami itu nggak sanggup loh Bang untuk menjelaskan. Tetapi kenapa mereka itu bisa menjelaskan Bang? Karena modal mereka adalah imani. Ketika yang namanya dalil mereka tidak sesuai dengan akal mereka harus menyesuaikan dengan iman. Disitulah bukti diputar-putar sedemikian rupa sama mereka, tetapi pada kenyataannya jawabannya itu tidak mengena sama sekali. Karena harus disesuaikan dengan keimanan mereka. Nah, kayak Bang Anas ini kan pernah membacakan satu dalil, di mana dalil itu, inilah hidup yang kekal, mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan Yesus Kristus yang telah engkau utus. Ini ayat-ayat gamblang Bang, ayat-ayat jelas, ya kan, bukan ayat remang-remang ini, tetapi diputar sedemikian rupa sama mereka. Supaya apa? Supaya sesuai dengan keimanan mereka. Padahal berapa banyak ayat-ayat yang berceceran di dalam Bible itu yang mengatakan Yesus adalah seorang hamba, Yesus seorang manusia, Yesus adalah bukan Tuhan. Itu berceceran Bang ayatnya. Tetapi karena tidak sesuai dengan imannya, mereka akhirnya membenturkan dalil mereka dengan iman, diputar sedemikian rupa supaya doktrin mereka itu bisa sama dengan dalilnya. Padahal tidak sama sekali Bang. Berlawanan itu semua Bang. Ya silakan Bang Exoid, mungkin mau belajar Islam, silakan. Mau bertanya soal Islam? Enggak, kalau aku sendiri sih kalau untuk belajar dari ini privasi ya, karena memang aku sendiri jujur orang Kristen kan, ya kan, apalagi kan di tengah keluarga mungkin orang kenal nggak enak lah. Tapi kalau aku sendiri memang sedikit gitu loh, karena memang teman aku sendiri suruh jelasin, dan aku sendiri kan memahami psikologi. Aku lebih ngambilnya ke psikologi. Maaf ada potong Bang Ezot. Bang Ezot maaf ada potong. Umur berapa Bang? Umur abang berapa Bang? Saya 28. Oh iya. Iya lanjut. Ya itu sih. Ini aku sambil ngejelasin yang tadi ya, untuk Bang nggak usah dijelaskan Bang. Bang nggak usah dijelaskan Bang. Percuma Bang dijelaskan, karena tadi abang sudah jujur ya. Sudah jujur, kami menghargai kejujuran abang di situ Bang. Ketika abang mengatakan saya sendiri kurang begitu paham mengenai soal ayat ini, lebih baik abang tidak usah menjelaskan. Abang mendingan masuk ke Islam aja. Silakan abang belajar Islam. Ya. Iya. Saya nggak mau pusing Bang, bener Bang. Dengan ayat tadi Bang. Tenang aja, aku nih udah sering banget riwari masuk keluar masjid tuh sering banget. Cuman kan ya memang begini ya, dari akunya sendiri. Kalau akunya sendiri kan kemarin juga begini ini, aku sempet tuh kan bilang sama Pak Ustadz dan sebagainya, sempet ada, aku langsung dibilang kayak gini, kalau kamu memang belum paham agamamu, kamu nggak boleh yang namanya langsung berpindah. Kamu harus tahu betul agamamu, kau harus bisa tentuin dulu, baru kamu tentukan pilihanmu, karena kamu ini masih belum paham, digituin. Nah baik, kalau begitu bagaimana kalau misalkan Dewa sarankan supaya abang itu membaca Bible. Abang kalau misalkan membaca Bible dari perjanjian baru, abang bisa mengetahui siapa itu Yesus menurut Yesus. Abang bisa tahu itu, ya. Jangan berdasarkan dari pemaparan Bapak Gereja, jangan berdasarkan dari doktrin gereja, jangan Bang. Tetapi berdasarkan dari Bible itu sendiri, Yesus mengakui bahwa beliau adalah utusan yang diutus untuk Bani Israel Bang. Itu Yesus mengakui loh Bang. Ya. Begitu. Jadi abang silakan baca Bible dulu, baca Bible. Karena Dewa pantang Bang untuk menyerang sama orang yang sudah berusaha jujur seperti abang, santun, baik, pantang Dewa untuk menyerang Bang. Dewa tidak mau. Mendingan abang nanya soal Islam saja. Nggak, aku sukanya diskusi jujur aja. Dari dulu tuh kayak misalkan ada ayat ngelanik gitu kan, istilahnya kok unik gitu, ya udah dibahas. Terus dia mau nanya nih ke tempatku, istilahnya kok ada sih kayak gini, ya aku aja nggak tahu. Kalau aku ngomong nggak tahu gitu loh. Cuman kalau aku tahu ya aku bantu jelasin gitu loh. Nggak haruslah kita sebagai orang beriman itu tidak memaksakan suatu kehendaknya demi
membanggakan dirinya sendiri kan enggak. Abang pernah nggak bang? Kita, ya silakan. Teruskan bang, silakan bang, silakan. Abang aja. Nggak apa-apa. Lanjut. Nanti diteruskan sama dia. Lanjut. Cuma maaf, sebelum tu maaf. Bang Ezot tadi Bang Ezot kan pegang Bible itu, Bang Ezot. Ada Bible kan di Bang Ezot itu? Ada kan? Ada. Oh, jarang baca aja. Ada gitu, jarang baca gitu maksudnya. Aku lebih ke arah ini aja, apa namanya? Yang kayak poin-poin renungan. penting aja itu Jujur aja. Kalau untuk baca semuanya sih belum pernah dari awal sampai selesai. Cuman aku renungan. Aku lebih ke renungan tuh kayak contohnya Bang. per ayat-ayat ya. Baik. Kalau begitu Dewa coba pengen mengetes ya kejujuran dari abang di sini ya. Dewa, Bang Hayas tolong dibuka Yohanes 1 nomor 14. Yohanes 1:14. Iya. Menjadi dari Yohanes 1:14 ya. Yohanes 1:14. Ya betul, yang firman menjadi manusia. Diteruskan lagi ayatnya. Oke, ini ya, bentar saya bacakan dulu. Oke, ini begini bunyinya. Yohanes 1:14 ya. Ini ambil di Alkitab Sabda. Nanti boleh cek juga di Bang Ezot punya Bible lah. Yohanes 1 nomor 14 ya. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Itu bunyinya. Baik. Nah, di dalam Yohanes 1 nomor 14, di situ Yesus dikatakan sebagai anak tunggal Bapa. Betul ya, Pak Eksed ya? Ya. Bang Eksed. Baik. Apakah yang namanya anak tunggal bisa dikatakan sebagai anak bungsu? Anak tunggal dan anak bungsu harusnya enggak. Secara pemahaman manusia itu Tidak bisa ya. karena Apakah yang disebut sebagai anak tunggal bisa dikatakan sebagai anak sulung? kalau anak sulung itu bisa, karena setahu aku anak sulung itu dalam artian dari yang aku pelajarin ya, kalau ada yang kurang mungkin bisa tambahin. Setahu aku di zaman dulu, di zamannya Abraham, anak sulung itu bukan berarti kayak zaman kita tuh kan anak sulung ya udah anak pertama gitu aja kan. Makanya di dalam kitab itu kenapa? Begini Bang Eksed ya, yang namanya anak sulung itu tidak ada dikatakan sebagai anak sulung kalau itu adalah anak satu-satunya. Kalau anak satu-satunya tidak mungkin disebut anak bungsu, tidak mungkin disebut anak sulung, atau tidak mungkin disebut anak, tapi anak sematawayang itu namanya. Anak tunggal, betul. Kita mengakui itu. Tidak ada yang namanya anak sulung. Kalau misalkan dikatakan sebagai anak sulung, pasti ada yang namanya anak bungsu. Setuju kan kalau begitu kan? Kita berdasarkan dari pengertian dari ini aja, pengertian dari KBBI ataupun pengertian dari kehidupan kita dalam sehari-hari. Oke. Betul tidak? Betul. Nah, kehidupan kita ini sehari-hari. di dalam Yohanes 1 nomor 14 ini bertentangan. Bertentangan dengan Ibrani 1 nomor 6. Tolong dibuka Ibrani 1 nomor 6 Bang Hayas. Ibrani 1 nomor 6. Bentar. Ibrani. Wah, di sini enak banget anjir, orang Kristen mah dibacain Alkitab. Oke, Ibrani 1 nomor 6 ah. Nah, ini cek sama-sama gak apa-apa. Dan ketika ia membawa pada anaknya yang sulung ke dunia, ia berkata, semua malaikat Allah harus menyembah dia. Ini anak sulung juga. Nah, di sini Ibrani di sini ini perjanjian yang namanya Ibrani, tulisannya pun tidak jelas siapa yang menulis. Dikatakan sebagai anak tunggal di dalam Yohanes 1 nomor 14, dan itu bertentangan dengan di dalam Ibrani 1 nomor 6. Di sini dikatakan sebagai anak sulung Allah.
Sedangkan di dalam Yohanes 1 nomor 14 itu dikatakan sebagai anak-anak tunggal. Ini kan rancu, Bang. Kalau misalkan kita benturkan dengan akal kita. Betul tidak? Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Sementara dalam Ibrani 1 nomor 6, di situ Yesus dikatakan sebagai anak sulung. Jadi yang benar yang mana ini? Ada kerancuan seperti ini, apa mungkin kita tetap masih mengimani kitab suci yang seperti ini? Sedangkan Ibrani itu, tulisan Ibrani tidak diketahui siapa penulisnya. Sampai hari ini pun saya mencari. Coba tanyakan nih ke Bang Anas. Bang Anas ini seorang pendeta loh. Seorang pendeta besar. Siapa yang menulis Ibrani, Bang Anas? Gak jelas, Bang. Yang menulis Ibrani siapa? Gak jelas, Bang. Kadang-kadang Anas bertanya kepada Kristen, jawapan yang berbeda-beda. Ada yang mengatakan perjanjian lama, ada yang mengatakan perjanjian baru. Ini berbeda, gitu loh, Bang. Padahal malahan Kristen sendiri gak tahu ini siapa penulisnya, perjanjian baru atau perjanjian lama ini. Gak jelas gitu loh, Bang Enzot. Gitu loh. Betul, Bang Exed. Jadi disitulah yang namanya Bang Exed itu berpikir lagi, karena ada kehidupan setelah kematian. Mau kemana kita setelah mati itu? Kalau misalkan dalam kitab suci yang terjadi yang namanya pertentangan, apakah pantas kitab suci itu untuk diimani? Kalau misalkan dalam kitab suci itu hanyalah bermodalkan seperti surat-surat ya, mohon maaf bukannya ini ya, karena kita tahu yang namanya Paulus itu kan mengirimkan surat, tiba-tiba surat itu dijadikan sebagai kitab suci. Sependek ilmu pengetahuan kita sebagai umat muslim, yang namanya surat itu bukan untuk diimani, tetapi yang namanya surat itu dikoleksi. Itu yang benar. Kalau dikoleksi, kalau diimani kayaknya enggak deh, enggak pantas untuk diimani. Tapi ya kita kembalikan lagi ke Bang Exoid. Bang Exoid mau itu menerima atau tidak, saya serahkan ke Bang Exoid. Sementara yang namanya Tuhan tidak mungkin yang namanya menurunkan satu tuntunan kepada umatnya, kepada manusia yang tidak jelas. Itu hal yang tidak mungkin. Pasti menurunkan ke orang yang jelas. Seperti baginda Rasulullah SAW, silsilahnya jelas sampai kepada Nabi Adam alaihissalam. Nah, sementara Paulus ini siapa? Tulisan Ibrani ini siapa? Sementara Paulus ini hanyalah mengirimkan surat kepada jemaatnya. Surat itu dimasukkan ke dalam sebuah kitab suci dan dianggap itu adalah suci. Kira-kira Bang Anas ya, Bang Anas selaku pendeta di sini, apakah pantas yang namanya surat dijadikan sebagai kitab suci? Oh, enggak lah. Kalau Anas berikan suatu analogi, kalau Paulus masih hidup sekarang ini, terkejut dia, surat-suratnya jadi kitab suci loh. Terkejut dia, kaget dia itu, pasti itu. Padahal dia hanya menulis surat loh. Kalau dia hidup lagi sekarang, surat-surat 14 surat yang dihantar ke negeri-negeri itu dijadikan kitab suci itu. Bayangkan itu. Kaget dia itu pasti kalau dia hidup sekarang itu. Pasti itu. Serius loh. Masa betul. Surat-surat itu kalau surat dimasukkan ke dalam itu. Gitu Bang Dewa. Baik. Yang namanya surat, sejatinya surat itu bukan untuk diimani, tetapi surat itu dikoleksi. Kecuali kalau surat itu datang dari Tuhan, itu baru diimani. Anggaplah surat gitu kan. Seperti halnya Al-Quran, Dewa pernah mengatakan Al-Quran itu bukan hanya sekedar firman Allah bagi Dewa, tetapi Al-Quran itu bagi saya pribadi ya, itu surat cinta dari Allah. Surat cinta dari Allah, bukan dari manusia. Begitu Pak ini ya, Pak Exoid ya. Jadi mudah-mudahan aja Pak Exoid paham di sini dan pelajari lagi yang namanya Bible. Letak permasalahan antara Islam dan Kristen itu adalah terletak di Yesus. Siapa Yesus menurut Yesus? Kalau di Islam sudah jelas, pangkatnya jelas, jabatannya pun jelas. Kalau di Islam, beliau hanyalah manusia. Beliau adalah salah satu manusia yang diutus oleh Allah untuk Bani Israel. Itu jelas kalau di Islam, tidak untuk dunia. Bahkan sahadatnya pun selalu mengatakan Shema Israel, Shema Israel, dengarlah orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Ini kan sahadatnya orang Israel. Berbeda dengan orang Islam. Orang Islam itu menyeluruh semuanya. Ada nggak di situ Shema Arab? Nggak ada. Tetapi asyhadu alla ilaha illallah menyeluruh. Karena Al-Quran itu sejatinya untuk seluruh umat manusia, bukan diperuntukkan untuk satu kaum, bukan diperuntukkan untuk orang-orang Arab. Ada nggak di dalam Al-Quran yang mengatakan wahai orang-orang Arab? Nggak ada. Saya jamin nggak akan pernah ketemu itu. Begitu ya Bang Exoid ya.
Coba pelajari lagi Bible-nya, nanti kita diskusi. Atau enggak Bang Exoid, ini Dewa Polo mau belajar Islam, silahkan tanyakan soal Islam. Karena Dewa tertarik dengan orang yang santun, Dewa tertarik sama orang yang jujur. Baik Bang Exoid, tentukan aja jadwalnya. Ini aku kalau misalkan aku follow mental ya sih. Nggak apa-apa, mental dulu nggak apa-apa. Karena jujur ya, aku tuh memang banyak pertanyaan yang mungkin aku nggak berani. Baik, siap, 86. Bang Izzat, mental di sini nggak apa-apa lo, jangan mental dari surga lo. Bener. Iya. Nggak, kadang gini loh, yang di saya artikan tuh kadang jujur ya, aku tuh capek sebenarnya, capek. Iya. Kanan kiri aku harus jelasin, kayak contoh yang Muslim harus dijelasin, yang Kristen juga aku harus jelasin. Karena apa kan, aku selalu kayak gini loh, kalian tuh ending-endingnya debat habis itu tengkar lah kalian gitu loh. Sedangkan apa, aku selalu bilang kayak gini, daripada kalian tengkar, taruh kitab kalian masing-masing, kalian manusia sama manusia bukan, gue bilang kayak gitu. Ya kalau misalkan perdebatan soal agama dan sebagainya, itu kan ilmu pengetahuan untuk pribadi gitu loh. Kadang aku capek, kayak contoh nih ya kan, di Muslim pun momok seorang Kristen yang paling, kenapa mereka bisa nggak suka dengan Muslim ya kan, walaupun orangnya baik ya kan, tapi jangan disamaratakan dong kan gitu ya kan. Nah momok ketakutannya satu ya, mereka kan seringnya kan ngebom tuh keras dan sebagainya ya kan. Aku harus ngejelasin ya, kayak apa namanya, dari Islam tuh kan nggak cuma penjelasan tentang Nabi Muhammad juga gitu loh, banyak. Itu kan jadi contoh aja, jadi contoh. Dan kemudian ajarannya pun, membunuh pun tidak boleh sembarangan membunuh. Kayak ayam, dia punya caranya, sapi punya caranya, udah ditentukan makanannya apa, kayak gitu loh. Dan bahkan babi, pertentangan dengan babi pun ya Kristennya goblok banget, ngapain udah tahu nggak boleh, kenapa kalian ikutin gitu loh. Mantap. Nah inilah yang Dewa senang dari Bang Exoid, ya kan? Jujur, begitu pun dengan Muslim, aku pun selalu bilang kayak gini loh, kamu kalau misalkan tidak tahu menaun tentang sesuatu yang orang itu nggak tahu, jangan dipaksain. Sama ya, jatuhnya apa, orang nggak tahu, dia sosokan tahu, endingnya kayak tadi yang naik kan. Tolonglah pahami dulu, nggak tahu ya bilang nggak tahu, jangan pemaksaan diri, cari kesalahan orang, cari celah orang. Karena apa, kalau di sini tuh kan lebih kayak orang lihatnya, wih debat nih, ya nggak debat, lu bisa aja diskusi gitu loh. Itu sih. Baik. Aku kadang capek ngejelasinnya. Baik, dan ini salah satu kejujuran dari Bang Exoid ya, yang mengatakan sudah tahu babi itu haram, tapi kenapa masih diembat juga, ya kan? Ini adalah salah satu kejujuran. Nah sementara ayat pelarangan sudah jelas, Yesus nggak makan babi, Yesus makan ikan goreng. Boleh. Iya, makan ikan goreng Yesus itu. Nggak tahu mujair, nggak tahu jenisnya apa. Pendeta mungkin tahu di sini ya, pendeta Ayas ya. Pokoknya ikan goreng aja. Nggak ada sama sekali babi, nggak ada. Dulu pernah diplesetkan sama satu orang Kristen dulu, tapi ngobrolnya Dewa bukan di Komal ya, bukan. Tetapi ngobrolnya face to face langsung. Ternyata pada saat terjadi yang namanya peperangan antara Nabi Muhammad dengan orang-orang kafir, pada saat itu Nabi Muhammad menang dalam pertempuran, menang dalam peperangan. Nah, untuk merayakan itu, Nabi Muhammad memerintahkan kepada seluruh koki untuk memasak semua hewan, daging hewan. Dimasaklah semua daging hewan. Ketika yang namanya semua daging hewan dimasak, tiba-tiba koki daging babi katanya kesiangan. Ini pelintiran ini pelintiran. Sementara dalil itu tidak ada sama sekali, karena di zaman Rasulullah SAW tidak ada yang namanya babi, tidak ada. Cuma dipelintirkan sama orang Kristen seperti itu. Supaya apa? Supaya babi itu dianggap halal. Padahal kisah seperti itu belum pernah sama sekali Dewa dengar, dan belum ada sama sekali. Ketika yang namanya seorang Muslim menerima kabar dari seorang siapapun juga, apalagi itu adalah orang kafir, kami tidak berhak untuk menerima, kami pun tidak berhak yang namanya untuk menolak. Tetapi kami akan menanyakan kepada yang ahli zikir, bukan ahli pikir ya, tetapi kami akan menanyakan ke ahli zikir. Ketika Dewa menanyakan kepada ahli zikir, ternyata ahli zikir itu tidak menjelaskan kepada Dewa, tidak ada sama sekali hadis seperti ini.
Allahu Akbar, berarti orang itu sudah menyebarkan hoak gitu. Seolah-olah dia ingin yang namanya menghalalkan daging babi. Padahal kami jelas tidak boleh. Sebagai seorang hamba, kami itu patut. Di Islam ada nggak sih? Yang ini kan kalau di Kristen kan kayak contoh nih, daging babi, terus kemudian ikan yang tidak bersisik, terus kemudian hewan yang mempunyai kaki berselaput tuh nggak boleh, kayak contoh kodok itu kan nggak boleh sebenarnya. Kodok itu begini mas, kenapa kodok itu dilarang? Kodok sama kelelawar mas ya, di dalam Islam kodok sama kelelawar itu tidak boleh. Kelelawar itu kita kisahnya tahu pada saat apa? Pada saat itu terjadi yang pembakaran Namrud bang. Pembakaran Nabi Ibrahim alaihissalam, sampai kelelawar itu mengatakan bukan hanya burung ya, bukan hanya burung. Kan ini di situ dijelaskan burung sama cecak. Tetapi sebenarnya kelelawar pun ada. Sampai kelelawar itu meminta izin kepada malaikat untuk membawa air lautan. Mau ditumpahkan itu air lautan itu supaya Nabi Ibrahim itu tidak terbakar. Nah di sini pembuktian bahwa kelelawar, Dewa sampai merinding ini ya, tidak boleh yang namanya umat muslim itu membunuh kelelawar kecuali ada tujuan tertentu. Boleh. Misalkan orang itu punya penyakit asma, itu boleh. Boleh itu mas. Nah yang kedua, ya mas tadi mengatakan kodok tidak boleh. Yang pertama kodok, kenapa kodok itu tidak boleh? Karena bunyi kodok itu adalah bunyi tasbih mas. Kalau mas pengen tahu, bunyi kodok itu adalah bunyi tasbih. Makanya kodok itu dilarang mas dibunuh. Dilarang itu, tidak boleh. Hidup di dua alam. Begitu mas penjelasan dari Islam mas ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya kan kalau misalkan coba kalau pendetanya tadi tuh kayak gini kan enaknya. Nggak tahu. Terus tadi mas mengenai soal apa lele gitu ya, sama orang Yahudi tidak boleh lele itu ya. Lele itu hukum boleh. Hukum itu diperuntukkan untuk orang-orang untuk orang-orang Yahudi. Hukum itu diperuntukkan untuk orang-orang Yahudi. Adapun pelarangan di dalam kitab Taurat itu untuk orang Yahudi. Kami Islam itu punya hukum sendiri. Islam itu berdiri sendiri ya. Kalau misalkan ada mungkin gini ya, buat ujian juga bagi orang Kristen yang kesini mampir, kasih aja Amos 1. Kayak mana Tuhan itu menginjak-injak bangsa Israel. Tahu itu. Bang Dewa, bentar Bang Dewa. Maaf nak potong. Bang Ezoy, Protestan gitu. Aku Protestan. Oh iya. Tapi kalau di Kristen kan ada juga yang nggak makan itu kan? Apa itu Bang Dewa? Yang nggak makan itu apa tuh Bang Dewa? Makanan apa? Darah. Aliran apa yang nggak makan babi itu? Advent. Ya itu Bang Ezo, Advent. Ya. Oh Bang Ezo ini mungkin pemahamannya itu mungkin. Iya. Tapi kalau menurut Bible memang jelas itu larangannya itu sebenarnya. Bukan, yang salah itu satu. Yang salah itu kita belajar pada sumber orang Belanda. Udah sesat. Kan gitu. Aku selalu bilang tuh, ya kenapa? Orang kan bisa salah tuh karena apa ajarannya? Amerika Serikat coba sekarang. Mereka nggak boleh bikin patung, nggak boleh ini. Ternyata apa? Narkoba paling banyak, seks paling banyak. Ya kan sekarang dikutuk dia. Israel aja dikutuk. Itu Israel kenapa perang sama Palestina? Ya orang Tuhan aja udah bilang. Kenapa Tuhan di Amos gitu loh? Amos teriak-teriak katanya Nabi dibunuhin semua, ya kan? Iya betul. Israel. Terus kemudian ya udah Tuhan saking marahnya ngedidik orang yang udah dikasih duduk enak kaya, ya kan? Tapi nindas orang miskin. Ya udah dikepung kan sama bangsa Arab. Tuhan tahu kan di Alkitab ada itu. Iya. Tuhan memang sengajain gitu loh. Kenapa? Sekarang gini, kalau pemikiran kita gampang, kalau aku selalu berdebat soal Amos itu ya, simple aja, nggak usah bahas-bahas yang jauh. Kenapa Tuhan itu menempatkan orang Israel di tengah-tengah bangsa Arab, tapi dia menunjuk Roma untuk menyerang Israel, bukan bangsa Arab? Ayo, harusnya kan kalau memang perbedaan pendapat dari zaman lampau kan memang udah diperangin sama bangsa Arab, gitu. Tapi ini ya, kalau kita berbicara ke bangsa antara peperangan lawan Israel lawan PL, ini ternyata kalau kita berpikir secara ini ya, nalar aja ya, nalar berdasarkan dari kisah-kisah para nabi. Ini yang dibantai sama orang-orang Isra itu adalah
nenek-nenek, perempuan, dan yang paling 40% itu adalah anak kecil. Berapa banyak setiap hari anak kecil yang dibantai, yang dihabisi sama mereka itu setiap hari? Berapa banyak? Karena mereka itu bukan, karena mereka ketakutan. Apa yang mereka takutkan itu? Dulu di zaman Nabi Musa alaihissalam, Fir'aun mengeluarkan satu kebijaksanaan yang tidak bijaksana. Artinya itu dia mengerahkan Satpol PP, mengerahkan pasukannya untuk apa? Untuk membantai anak kecil. Karena dia takut bahwa akan ada lahir nanti seorang anak kecil yang akan menggulingkan kekuasaan dia. Di zaman Nabi Ibrahim itu pun sama, mirip di zaman Nabi Ibrahim. Semua bayi-bayi itu dibuang. Begitupun ketika di zaman Isra sama di zaman PL, ternyata yang mereka bantai itu adalah anak-anak kecil. Mereka takut, mereka itu tahu bahwa hadis Nabi Muhammad SAW itu mereka benarkan semuanya. Karena bakal ada nanti seorang pemimpin yang akan memimpin. Siapa dia? Imam Mahdi nanti akan memimpin. Makanya yang mereka sikat, yang mereka habisi itu adalah anak-anak kecil. Dimana anak-anak kecil itu adalah calon cikal bakal lahirnya seorang pemimpin dunia yang bernama Imam Mahdi itu. Betul? Pendeta Ayas? Benar. 40% yang dibantai sama mereka itu adalah anak kecil semuanya. Semuanya anak kecil. Begitu. Kalau mereka tidak percaya dengan hadis Nabi, kenapa mereka menanam buah gorgot? Iya. Kenapa mereka menanam buah gorgot? Karena mereka yakin hanyalah pohon gorgot yang tidak akan bisa melindungi dia. Pohon gorgot, mereka percaya itu. Dan mereka percaya bahkan ada satu sosok yang memimpin Palestina dalam kemerdekaan, yaitu sosok Imam Mahdi. Nanti yang akan memimpin dengan Nabi Isa alaihissalam. Begitu. Ya, sini sesuai nggak? Sesuai ini di zaman hari ini. Dan terbukti yang mereka habisi setiap hari itu adalah anak kecil. Bukannya tentara-tentara Hamas yang dihabisi sama mereka. Bukan, Mas. Betul tidak? Mereka pengecut sejatinya. Mereka tidak punya keberanian. Tank-tank, ribuan tank mereka, bahkan yang namanya rudal mereka tidak mampu, Mas, menghabisi yang namanya Hamas. Nggak bisa mereka itu. Bahkan secara tidak langsung, Mas ya, kalau saya berpikir, Mas ya, sejatinya orang-orang Israel itu bukan lagi berperang sama PL, bukan, tetapi mereka lagi berperang sama Allah Subhanahu wa taala. Kemarin rudal diluncurkan untuk menghancurkan Masjidil Aqsa, tetapi rudal itu kenapa tiba-tiba berputar arah? Tanpa kita sadari, Mas, Allah langsung yang memutarkan itu, Mas. Sampai sekarang berdiri tegak Al-Aqsa itu, Mas. Luar biasa itu. Allahu Akbar itu. Masya Allah. Ya. Cuma kalau mau diceritakan tentang kepengecutannya bangsa Israel ini daripada zaman Nabi Musa lagi, Bang Dewa sebenarnya. Lihat bagaimana kalau kita membaca PL aja, Bang Rizal ya. Ketika Nabi Musa itu ingin membawa mereka masuk ke tanah Kanaan itu, apa kata mereka? Gak perlu ke Al-Quran lah, gak perlu lah, ke Bible aja sih. Takut mereka melihat orang-orang besar di dalam itu, bangsa Kanaan. Ketakutan mereka mau masuk ke sana, mau berperang itu sebenarnya, ya kan? Pengecut mereka daripada itu lagi sampai sekarang masih pengecut. Gak usah jauh-jauh dari bangsa Musa kan kejauhan. Dari zamannya Nabi Isa lahir itu aja kan dibantai juga kan bayi-bayinya. Habitnya mereka tuh begitu kalau udah ketakutan. Iya, betul. Dari zaman dulu, makanya kan disebut apa bangsa bebal. Kita sih tahu ngeyel, kan? Betul, ditinggikan tetapi sekarang dihinakan. Tapi rahasia, makanya kan aku lebih kayak tertarik itu. Kenapa? Aku lebih kayak terbuka dengan segala, karena ya mau bagaimanapun kamu nggak akan tahu ini tuh yang mau nyari yang asli yang mana dan bagaimana. Kita harus tahu itu dalam bentuk kemanusiaannya dulu kan. Kemanusiaannya, karakteristik mereka tuh dididik sama Tuhan nggak bener, malah makin jadi nggak bener kan aneh. Apakah manusia ini saking sebegitunya, saking Tuhan tuh nggak tahu lagi, Tuhan nggak pernah nyalain iblis gara-gara mereka loh. Ya disalahin mereka kan, gitu loh. Ya aku anehnya tuh kadang kalau misalkan orang Kristen itu selalu meninggikan bangsa Israel, tanda tanya harusnya orang Tuhan itu ya bukan mengasihi terhadap sesuatu yang jelek, gitu loh. Tegas loh Tuhan tuh. Kok bisa-bisanya orang tuh pakai bendera Israel, kok bangga sama negara lain, negaramu sendiri aja nggak kau benerin gitu loh.
Kadang itulah kalau udah fanatik itu kemanusiaannya hilang. Betul mas, betul. Kadang kalau udah seperti itu rasa kemanusiaan itu hilang ya, iya, betul memang. Sekarang gimana Bas? Apa tuh? Yang kayak Elia Miron itu bilang kan kayak begini nih. Mungkin untuk masalah teologi dan keyakinan iman, kalau itu memang dibenarkan, dia lebih baik tidak berdamai dan lain sebagainya. Loh, Tuhan tuh udah jelas-jelas menurunkan segala kitabnya, menurunkan segala nabinya untuk dimengerti bangsa Israel. Karena apa? Tuhan tahu sebenarnya. Sekarang pertanyaanku gini, kalau bangsa Israel itu tidak bermasalah, nggak mungkin Tuhan hanya pandang bangsa Israel, ya nggak? Tuhan tahu jauh hari ini anak paling susah dididik gitu loh, daripada bangsa-bangsa lain. Betul. Bisa dibuktikan kok kebobolan dia seperti apa. Tapi yang kita bicarakan di sini Zion ya mas ya, bukan Yudaism ya, Zion ya. Zion. Ya. Iya, itu kan semangat kemerdekaannya mereka kan.